yang tidak memaksimalkan waktu di bulan Ramadan. Maka ngeri juga nih, ada satu riwayat yang disebutkan ketika Jibril mendoakan umatnya Rasulullah dan Rasulullah mengaminkan, ya kan, 3 kali itu. Dan salah satunya yang paling ngeri adalah ternyata Jibril berdoa, ya, kalau ada orang kemudian menjumpai bulan Ramadan, tapi kemudian Ramadan itu berlalu dan orang tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, maka sungguh dia akan menjadi orang yang celaka. Terus apa jawaban Rasulullah? Amin. Allah mendoakan juga, mengaminkan. Jadi kata Jibril, celakalah orang yang dia diberi kesempatan bisa mendapati bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan pergi meninggalkan, dosa-dosa dia ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diijabahkan, amin, ya, diijabahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Jangan sampai mumpung, ya, baru hari kelima, ini aja udah kalah start sebenarnya. Jadi jangan juga kita punya mindset, masih 5 hari ini, masih ada 25 hari. Nggak boleh begitu juga mindsetnya. Kenapa? Karena satu, kita nggak pernah bisa jamin juga apakah umur kita akan nyampe sampai nanti Lebaran, sampai akhir Ramadan. Nggak ada yang bisa jamin, gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan usia yang ada, kesempatan yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, jangan menganggap remeh atau enteng permulaan sesuatu. Karena bisa jadi keberhasilan, kesuksesan dan segala macam satu urusan itu ada faktor pendukungnya dari mulai awalnya. Ini ibaratnya kita nih, kalau lagi masak, itu kan pasti ada awal sampai akhirnya. Ya, kita ngentengin nih di awal, contoh misalnya resep lah. Gitu ya, kita pengen banget nih bikin apa Bu? Biasanya kalau emak-emak mungkinnya bikin kue atau nge-baking, ya, kue-kuean dan segala macam, atau bikin nastar, atau yang bikin kastengel atau apa aja, ya, atau apapun makanan tuh. Pengennya enak nih, udah dapat resepnya, udah diajarin juga cara bikinnya. Tapi kemudian kita meremehkan di awalnya. Kita lihat tuh resepnya, bahan-bahan itu kan paling awal nyiapin bahan-bahan. Udah dikasih tahu nanti kalau mau bikin enak nastar, nanti terigunya yang ini, misalnya gitu ya. Terus nanti pakai apa lagi Bu? Basahnya Usman. Terus apa lagi? Pokoknya gitu. Begitu kemudian kita lihat harga dan segala macam. Nah jadi deh, yang ini aja deh. Nah itu kan kita, nah yang penting hasilnya nanti ya. Gitu. Ya kali dah beda gitu. Yang penting ini. Itu aja nanti bisa merubah hasilnya. Ya kan? Udah bisa berubah hasilnya. Sama juga gitu ya dengan puasa. Jadi jangan pernah menganggap remeh gitu. 5 hari yang terlewat gitu ya, walaupun masih di awal, ya harus kita cek juga apa yang kemarin kurang, apa yang harusnya nggak boleh dan segala macamnya. Biar apa? Biar kita nggak kebingungan dan nggak kelimpungan. Target baca misalnya, ya maunya 1 kali khatam. Targetnya 1 hari misalnya berapa? 2 juz misalnya. Tapi hari kelima baru dapat juz 3. Nah jauh banget itu. Ya, dapat juz 5 aja itu kurang 50%. Jauh juga masih. Gak apa-apa deh, gampang masa kelima ya. Besok udah bisa dirapel, besok 3 baca 4 juz apa segala macam. Gitu ya. Habis itu benar datang hari besok, kasih semangat-semangatnya, datang bulan. Jadi kebaca. Tanzur nafsum ma qaddamat liwat itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Wahai orang yang beriman, selalu bertakwalah kepada Allah. Ini bagian dari kayak harus selalu mawas diri gitu kan. Selalu harus kontrol diri kita, nggak boleh lengah, nggak boleh lengah. Dan harus dicek apa aja yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan, harus selalu dicek, gitu ya. Dan itu nanti buat bekal kita dan juga penyemangat kita. Yang ketiga
ketiga, apalagi kita paham al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Ini dikata 5 hari pertama nih kita leha-leha bahasanya. Ya, iman kita belum tentu stabil, itu yang ada merosot. Habis itu kita hari kelima nih, lalu kurang banyak nih, kita mau giat nih, tapi rasanya berat banget. Ya bisa jadi kayak gitu kan? Kenapa? Karena tadi baterainya udah mulai turun. Belum tentu juga itu bisa langsung gaspol gitu. Nggak bisa, mesin aja mesti ada pemanasannya dulu, baru dia bisa digaspol. Sama kita juga. Nah itu yang mesti hati-hati, gitu ya. Yang terakhir, plus juga hati-hati, yang perlu dicekking adalah jangan sampai ya di bulan Ramadan masih ada hal-hal yang kita lakukan dan ternyata sudahlah bikin berat diri kita nih, jiwa kita untuk taat, ternyata dia grogoti pahala kebaikan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Nah ini yang makin bahaya. Ya ini yang akan kita bahas gitu ya, salah satunya request ini dari Umi Rilis. Gitu ya, gimana salah satu caranya yang harus kita jaga, apa aja sih yang harus kita jaga selama kita menjalankan ibadah puasa. Ada banyak hal, tapi mungkin nggak semuanya juga bisa kita bahas dalam satu waktu. Tapi paling tidak kita mau mulai dari hadisnya Rasulullah SAW yang pernah juga saya sampaikan ya, dan mungkin sering saya sampaikan, bahwa di situ Rasulullah bersabda, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Setiap perbuatan anak Adam atau setiap amal manusia itu untuknya, kecuali apa Bu? Ingat ya? Kecuali puasa. Maka puasa itu untukku. Nah, dari sini ya. Jadi kenapa kita harus menjaga betul puasa ini? Kan karena ternyata puasa ini tuh amal ibadah spesial untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah ini sangat spesial. Kalau sholat, zakat, sedekah, silaturahim, apa segala macam itu untuk kita kata Allah, untuk manusia itu sendiri. Tapi puasa itu untuk. Maka di sini Allah punya standar sendiri. Allah punya indikator sendiri. Kayak apa nih spek ibadah puasa yang Allah kepingin dipersembahkan untuknya. Jadi bukan sekedar asal puasa. Maka kemudian Allah sampaikan ya di hadis tersebut, kata Allah, wasyamu junnah. Ya, wa ana ajzibi, sebelumnya Allah sampaikan, dan aku akan membalasnya langsung. Gitu. Jadi memang puasa ini Bu, yang kalau kita tahu mah mungkin sama rata, orang puasa kita taunya dia nggak makan, dia nggak minum. Kita taunya sama aja. Tapi sejatinya cuma Allah yang tahu yang ini benar-benar puasa atau tidak. Ya kan? Siapa tahu nih semua di sini nggak ada yang makan dan nggak ada yang minum, tapi yang satu ya niatnya misalnya yang berbeda, atau yang kedua misalnya masih rajin juga nyubahin saudara misalnya, atau yang ono misalnya masih juga gitu ya ngomelin suaminya misalnya, yang ini masih aja suka berkata dusta misalnya. Kan ada yang tahu, yang tahu kayak gitu siapa? Allah. Yang tahu kayak gitu Allah. Maka kata Allah, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Karena memang cuman Allah yang tahu. Kita taunya semua sama-sama nggak makan, sama-sama nggak minum. Tapi sejatinya cuman Allah yang tahu seberapa spesial puasa setiap hambanya. Maka Allah kasih tahu di situ, wasyamu junnah. Puasa itu perisai ya. Ya, puasa itu perisai. Perisai itu apa? Pelindung, tameng, gitu ya, benteng. Maka kata Allah, maka barang siapa yang berpuasa, fala yarfus wala yajhar. Nah ini nanti akan kita bahas. Maka siapapun yang sedang berpuasa, jangan berkata kotor atau
atau dia bertindak bodoh. Bertindak bodoh itu berarti dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kata Allah, fa in sabahu ahad, kalaupun sampai ada kondisinya yang memaksa dia harus kayak gitu. Misalnya dia dikasih juga dia berkata kotor, berkata yang tidak patut, kata Allah apa Bu? Aku tidak butuh dia tidak makan dan tidak minum. Tuh kata Allah. Jadi kalau ada kita yang berpuasa tapi kemudian lisannya masih terus bergerilya bahasanya ya, dengan semua perbuatan-perbuatan dosanya dengan lisannya, kata Allah, aku gak butuh dia gak makan dan gak minum. Karena Allah gak butuh kita gak makan dan gak minum. Allah cuma butuh dari puasa yang kita lakukan. Puasa itu bisa jadi benteng kita, perisai kita, biar kita bisa menahan diri dari perbuatan yang haram. Salah satunya tadi afatul lisan. Ya. Nah, sekarang kita coba akan bahas juga gitu ya. Apa saja kira-kira yang paling biasa masih bisa kita lakukan? Biasa banget kita lakukan padahal kita sedang puasa. Yang kayaknya susah banget itu tantangan. Ada nggak Bu? Ngomel. Nah, kalau dulu satu-satu. Sekaligus nanti gimana tips dan solusinya. Ngomel nih, ngomel ke siapa nih? Saya tanya dulu sama yang ngomong tadi. Ngomel ke anak. Nah. Ya. Betul benar gitu ya. Kalau disuruh apa lagi nomor 2 katanya. Ya, ngomel katanya. Ngomel kita mesti duduk perkarakan dulu, ya. Ngomel itu kita biasanya bagaimana Bu? Marah-marah kan? Ya, marah-marah dan segala macam begitu. Berarti kita ambil dulu dari bahasa marah. Sebenarnya apa pesan Rasulullah kita soal marah? Yang paling populer. Coba hadisnya yang anak TK juga hafal. Ulang lagi 1, 2, 3. La ta'dum warakal jannah. Jelas kan loh. Coba apa artinya Bu? Iya. Bahasa kita mah jangan ngomel bagimu surga. Jangan marah bagimu surga. Itu Rasulullah kasih tahu tuh. Memang berarti kan harus selalu ingat-ingat itu ya. Bahwa memang kita manusia tuh nggak bisa lepas dari rasa marah tuh nggak bisa. Itu bagian dari emosi. Yang itu merupakan anugerah dan juga nikmat tuh. Ya, kenapa Allah kasih kita emosi marah? Itu kayak alarm biar kita punya perhatian dan kepedulian atau kepekaan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya. Gitu. Kalau ada yang nggak sesuai itu pasti tuh alarmnya itu. Nanti marah, kecewa, gitu ya. Bisa juga nanti kesedih. Gitu. Bersyukur. Memang harus ada itu emosi marah. Biar kalau jadi orang tuh nggak yang datar aja gitu ya. Kayak nggak punya rasa gitu. Diinjek-injek, di apa segala macam, kayak nggak ada rasa gitu. Bersyukur aja kalaupun kita ngerasa marah, kesel, nah itu normal. Bagus malah. Tinggal nanti kita aplikasikan di surat Ali Imran. Yang waktu itu kita baca apa Bu? Yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Ya. Uiddat lil muttaqin. Di situ ada wal kadhiminal ghaiz. Orang-orang yang menahan amarahnya, mengelola amarahnya. Nah, ini yang menjadi solusinya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang bikin kita kecewa terus memantik kita pengen marah, kan langsung keluar tuh kan ocehan kita kan. Nah, berarti yang pertama harus dilakukan apa? Ingat tadi harus belajar yang tadi di surah Ali Imran, harus belajar regulasi emosi. Nah, di sini ada yang udah pernah tahu tentang teori regulasi emosi Bu? Salah satunya saya pernah ikut ini karena waktu itu saya dihadapkan dengan kondisi anak saya kelas 2 SD
dari kelas 1 kelas 2 dia pindah sekolahnya yang pindah sih, bukan dia pindah sekolahnya, cepat pindah, saya nggak tahu kenapa. Setiap pulang sekolah selalu emosi. Anak saya tuh segol bacok lah bahasanya, saking parahnya, separah itu. Bingung tuh, nggak tahu gimana caranya. Kalau terpancing, wah udah, orang nggak jelas gimana. Anak nggak jelas loh kayak gimana sih? Iya kan? Itu bisa jadi kita yang emosi jadinya. Nah di situ belajar tentang regulasi emosi. Jadi regulasi emosi apa sih? Regulasi emosi itu bukan kita menghilangkan marahnya atau menafikan rasa marah atau mengesampingkan rasa marah, enggak. Tapi kayak gimana caranya kita mengelola dan bisa merilis rasa marah, merilis emosi kita, kecewakah, sedihkah, marahkah, gitu ya? Ya, gimana caranya? Nah di situ singkatnya salah satunya adalah yang pertama, kita sebagai orang tua nih, ini kita sebagai emak aja ya Bu, harus di sini dari awal mindset kita harus disetting. Pakai surat Ar-Rum ayat 30 kalau saya nggak salah. Sering banget kayak gitu. Udah nggak apa-apa. Ya Allah ampuni kaum saya karena mereka sebenarnya tidak tahu. Sering banget terus memaafkan orang. Nggak semuanya harus dihajar, diladenin, enggak. Ada banyak juga Rasulullah memaafkan begitu saja. Karena Rasulullah tahu mereka nggak paham, mereka nggak ngerti. Itu artinya berarti kita juga harus tahu kondisi. Ada kondisi yang mungkin oke, nggak usah diperpanjang, saya maafkan, beres. Tapi bisa jadi ada kondisi yang nggak bisa kayak gitu. Nggak cukup hanya kita maafkan, tapi harus didudukkan. Maka mau nggak mau harus didudukkan. Itu tadi yang wa'mur bil urfi, dan terus perintahkan mereka untuk terus berbuat kebaikan atau terus tebar kebaikan. Ada kondisi yang mungkin nggak bisa kalau kita diemin gitu aja atau biarkan gitu aja. Ada kondisi yang nggak bisa, emang harus didudukin, harus dikonfirmasi, mesti dikasih paham orangnya, mesti diajak ngobrol dia. Itu tuh nanti kita yang tahu. Nanti baru deh setelah itu. Coba sini. Coba gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai semua ya ibu-ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita berdoa dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan, alal qawmil kafirin, alal qawmil zalimin, amin ya rabbal alamin. Gimana ibu, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Kabar hatinya gimana? Alhamdulillah. Secerah warna bajunya ini ya, pinky di mana gitu ya? Pink menyala ya. Ya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah, mohon maaf ya kemarin karena ada agenda yang lain gitu ya, saya jadi izin. Dan sekarang kita ketemu di suasana Ramadan. Ibu ngantuk Bu, karena nggak sarapan Ibu. Iya. Di sini ada yang tadi sarapan dulu nggak pas kesini? Ada. Ya. Oh jam 4 ya. Saya kesini juga tadi minum dulu Bu. Ya saya kalau sedang nggak puasa ya. Mohon doanya terus ya. Oh iya sampai makanya tadi tuh saya disiapin air minum, disiapin roti gitu. Mohon doanya. Saya puasanya sih bukan karena nggak haid, tapi karena memang kondisi bayi ya. Ya kondisi bayi, dan bayi saya kan memang kondisinya tahu ya kondisinya. Kemarin sepekan itu
habis sakit Bu 1 pekan muntah-muntah. Gitu. Jadi badannya makin kecil deh Bu. Nah, alhamdulillahnya nggak sampai diare ya, sempat mencret 1 kali, tapi setelah itu pas pupuk lagi saya lihat udah ada ampasnya lagi, alhamdulillah. Iya, jadi kayaknya nggak mungkin, karena kalau saya puasa udah deh saya ambil rokok aja, kasihan dia lah, biarin mumpung belum 2 tahun, biar ngejar dia banyak ini, karena dia masih bergantung sama ASI kan, maamnya kan belum normalnya anak-anak seumurannya. Tapi alhamdulillah habis sakit kemarin saya bersyukur gitu, maamnya tuh udah mulai lebih nafsu gitu. Jadi walaupun gak sebanyak normalnya anak, tapi udah kelihatan kalau dia udah mulai lapar, terus kalau ada makan tuh nyemil-nyemil tuh mau puding yang kalau dulu itu nggak pernah mau, sekarang tuh mau puding. Karena efek obat itu obatnya sih nggak tahu, saya sih kasih ini aja madu, kasih ya resep dari dokter ini kali ya, dari dokter nggak? Saya bawa ke dokter kemarin, obat mual sama lambung masih muntah aja, saya stop dah tuh, nggak saya kasih lagi. Berarti karena ngenteng-ngenteng. Iya, mungkin ada ngenteng-ngentengin deh gitu. Alhamdulillah sekarang anak saya sudah bisa ambil posisi duduk sendiri. Nah, kan biasanya didudukin dulu nih, baru dia bisa duduk, bisa dilepas. Nah, sekarang dari posisi tiduran, tengkurap sama rebahan, itu sudah bisa duduk sendiri. Habis sembuh tuh saya lihat dia itu, alhamdulillah nggak